Ibu membawa anak perempuannya pindah ke kota. Anak laki-laki dari keluarga pria itu cukup ramah kepada gadis. Tapi gadis kecil itu tidak tahu. Ini sebenarnya adalah awal dari mimpinya yang buruk. Hingga tahun ke-18, dia menulis diari yang penuh dengan kisah cinta rahasianya yang ditemukan oleh kakak laki-laki. Hubungan mereka benar-benar berada di luar kendali. Mereka memulai hubungan terlarang yang berlangsung selama 5 tahun. Setiap malam pukul 12, kakak laki-laki datang ke kamar gadis. Dia pergi tepat pada pukul 5 pagi. Ini menjadi kesepakatan yang saling mengerti tanpa perlu dibicarakan di antara mereka. Dia pernah berpikir cinta ini bisa mengatasi segalanya. Bahkan membayangkan masa depan. Diam-diam pergi ke luar negeri untuk menikah. Namun, tepat setengah bulan yang lalu, dia tanpa sengaja mendengar percakapan kakak laki-laki dengan temannya. Kau tidak benar-benar jatuh cinta pada putri ibu tirimu, kan? Bukankah itu hanya main-main saja pada awalnya? Bukankah seharusnya jika main-main, ya ditinggalkan? Kenapa belum putus juga? Mereka berpikir bahwa berbicara dalam bahasa negara lain. Gadis tidak akan menyadari. Namun setiap kata yang mereka ucapkan, gadis mendengarnya dengan jelas. Ternyata dia bersamanya. Hanya untuk membalas dendam kepada ibunya. Setelah bosan, dia akan meninggalkannya. Kebenaran yang kejam ini, menghancurkan semua harapannya dalam sekejap. Dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk benar-benar memutuskan hubungan ini. Pada hari itu, dia berpura-pura sangat gembira memberitahu keluarganya. Ada berita baik. Mengatakan bahwa permohonan studinya ke luar negeri akhirnya disetujui. Ibu gembira untuknya. Namun juga khawatir dia sendirian di luar. Dengan sengaja menghubungi putra temannya. Mengatakan bahwa mereka berdua pernah dijodohkan saat kecil. Mengharapkan putrinya mendapat perhatian di luar negeri. Ibu juga menyebutkan mantan pacar putrinya sebelumnya. Itu pacar brengsek yang bahkan orang tua pun enggan bertemu. Bersyukur bahwa mereka akhirnya putus. Namun yang tidak diketahui ibunya adalah, pacar brengsek yang disebut-sebut ini adalah kakaknya dalam arti nama. Gadis juga mengikuti arus. Biarkan ibu. Sementara itu, jangan beritahu kakak bahwa kamu akan pergi. What's wrong? Kamu ingin memberitahunya sendiri kan? Meskipun kita adalah keluarga yang menikah lagi. Tapi Bohan selalu menganggapmu sebagai adik kandung. Selalu memperhatikanmu. Apakah kamu merasa sedikit enggan? Tapi monolog batinnya adalah menunggu. Setelah kamu pergi, hubungan ini akan segera berakhir. Namun kakak sama sekali tidak menyadarinya. Masih seperti biasa, diam-diam masuk ke kamarnya tengah malam. Namun sekarang, tindakan-tindakannya yang dulu dianggap sebagai harta berharga oleh gadis, kini menjadi sangat menyakitkan. Ketidaknyamanan saat menstruasi. Gadis hanya bisa menggunakan cara ini untuk melepaskan diri dari keterikatan kakak. Namun tidak lama kemudian, kakak untuk menghadapi tekanan pernikahan dari keluarga, ternyata membawa pulang seorang gadis bernama Suyao. Simi, cepat datang. Ini adalah pacar kakakmu. Ayo datang dan sapa sebentar. Ah. Kamu pasti adik Bohan, kan? Senang bertemu meskipun ini adalah pertemuan pertama. Tapi saya sering mendengar kakakmu memujimu. Loh, si Ye masih terdiam ngapain? Ayo tuangkan segelas air untuk Suyao. Baik. Gadis itu hanya bisa menahan sakit di hatinya. Dengan identitas sebagai adik, dia menuangkan air untuk kakak iparnya ini. Setelah itu, kakak laki-laki diam-diam menemui gadis itu lagi. Ia menjelaskan bahwa Suyao hanya sebuah tameng. Pacar sejatinya hanyalah gadis itu satu-satunya. Tapi kali ini, gadis itu tidak lagi percaya pada omong kosongnya. Dia yang berusia 23 tahun. Sudah bukan gadis 18 tahun yang dibutakan cinta lagi. Hanya saja tidak akan mencintainya lagi. Dia dengan dingin mendorong kakaknya. Lepaskan. Mana cincin itu? Bukankah kamu tidak membiarkanku memakainya? Bukankah kamu takut jika Aunty mengetahuinya? Di meja makan, kakak dan Suyao berbicara tentang kenangan masa kecil. Kamu berbicara satu, aku menjawab satu. Dekat seperti pasangan sejati. Ibu gadis, bahkan sengaja membuat makanan penutup meteor untuk menjamu Suyao. Saat itu, gadis itu menerima pemberitahuan untuk mengurus visa. Dia ingin mencari alasan untuk pergi. Namun, ayah tirinya meminta agar kakaknya mengantarnya. Di luar sedang hujan. Biarkan kakakmu mengantarmu saja. Jika tidak, aku dan ibumu juga tidak akan tenang. Iya, ayah tiri mulai berbicara. Dia juga merasa malu untuk menolak. Tapi harus pergi ke kantor visa. Sekarang rencananya untuk keluar negeri terungkap sepenuhnya. Di dalam mobil, Suyao bahkan langsung mengungkapkan semuanya. Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Aku juga tahu kalian bukan hubungan saudara kandung biasa. Tapi, kalian tidak akan memiliki hasil yang baik. Dia sudah melihat hubungan saudara yang tidak normal di antara mereka. Dan mengklaim bahwa cinta mereka yang aneh ini tidak akan berakhir dengan baik.
Untuk menegaskan kekuasaan, Su Yao berbohong mengaku bahwa hewan peliharaannya sakit. Dan hewan peliharaan ini adalah hadiah ulang tahun dari kakaknya. Dia menggunakan ini sebagai alasan. Pertama, biarkan kakak menemaniku pulang. Kakak ragu sejenak. Lalu dia menghentikan mobil di tengah hujan deras. Tak disangka, dia membuat keputusan yang mengejutkan.